Wilujeng Sumping Sararea. Perkenalkan, sutradara dan host magang dari Zaku Radio, namaku Artanisme. Dalam suaraku yang lembut dan tampan ini, cailah, aku mau bawain dongeng sebelum tidur dari legenda Jawa Barat, yaitu legenda Tangkuban Perahu. Semoga cerita ini bisa membuat kalian tidur ya. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang perempuan cantik bernama Dayang Sumbi dan tinggal di sebuah rumah bersama dengan seekor anjing yang setia. Tak ada yang tahu bahwa Dayang Sumbi sebenarnya adalah seorang dewi dari Kayangan dan anjing tersebut adalah suaminya yang bernama Tumang. Dayang Sumbi dan Tumang dikutuk oleh dewa yang mengharuskan mereka harus turun ke bumi dan tinggal sebagai seorang manusia dan seekor anjing. Tak lama, lahirlah Sang Kuryang sebagai anak dari sang dewi. Sang Kuryang muda sangat gemar berburu dan selalu ditemani oleh Tumang. Mereka berdua sangat cekatan dalam berburu dengan kerjasama yang super duper hebat. Tumang mengejar mangsa hingga mereka tersudut, lalu Sang Kuryang menombak mangsanya dengan tombak. Pada suatu hari, Sang Kuryang pergi berburu dengan Tumang. Anak muda itu melihat seekor kijang yang gesit layaknya mobil Hot Wheels dan ingin memburunya. Ia memberi perintah pada Tumang untuk menyergap kijang tersebut lalu mengejarnya. Namun ternyata kijang itu berlari dengan sangat cepat, jauh lebih cepat daripada kijang lain yang pernah mereka buru. Sang Kuryang yang ikut mengejar dari belakang terengah-engah kehabisan napas dan berhenti di pinggir sungai dan melihat Tumang sedang mengendus-endus kebingungan. "Tumang, di mana kijang itu?" tanya bingung Sang Kuryang. "Apakah kau kehilangan jejaknya?" Tumang hanya bisa menyalak. Kijang itu melesat bagai The Flash dan anjing tersebut tak mampu mengejarnya. Air sungai membuat penciumannya melemah dan ia tidak dapat mengendus jejak kijang untuk mengetahui ke arah mana hewan itu berlari. Betapa marahnya Sang Kuryang. Mereka sudah berlari demikian jauh untuk mengejarnya, namun kehilangan mangsa buruannya. "Kau ini bagaimana sih?" umpat Sang Kuryang. "Bagaimana mungkin kau kehilangan jejak kijang itu? Dasar anjing bodoh!" Dengan marah, diambilnya sebuah batu dari pinggir sungai dan dilemparkannya ke arah Tumang. Batu tersebut tepat mengenai kepalanya dan membuatnya tersungkur. Sang Kuryang terkejut dengan apa yang baru saja dilakukannya. Segera dipeluknya Tumang yang tak bergerak lagi. Kepala anjing tersebut penuh darah, matanya terpejam dan nafasnya mulai tidak terdengar. "Tumang, Tumang, maafkan aku," jerit Sang Kuryang dengan panik. "Aku tak bermaksud membuat kepalamu terluka. Tadi aku cuma kesal saja. Bangunlah Tumang, jangan mati." Sayang sekali, darah di kepala Tumang begitu banyak hingga akhirnya anjing itu mengembuskan nafas terakhirnya. Sang Kuryang menangis sedih. Ia menyesali perbuatannya. Namun semua sudah terlambat. Anjing kesayangannya dan anjing kesayangan ibunya telah mati. Sang Kuryang menangis cukup lama sebelum akhirnya ia menguburkan Tumang. Setelah selesai, ia berjalan pulang dengan lunglai. Hatinya sangat pilu. Sesampainya di rumah, ia menceritakan apa yang terjadi pada ibunya. Dayang Sumbi yang terperanjat atas kematian Tumang, suami tercintanya, menangis melampiaskan kemarahannya kepada Sang Kuryang. Ia mengambil sendok kayu yang biasa digunakan untuk menanak nasi, lalu memukul kepala Sang Kuryang. "Pergi kau, anak kurang ajar! Berani-beraninya kau membunuh Tumang yang begitu setia padamu. Tapi ibu, pergi kau! Jangan pernah kembali lagi!" Dayang Sumbi mengusir anaknya dengan penuh kemurkaan. Sang Kuryang pun meninggalkan rumah dengan dahi terluka dan hati yang pedih. Ia berjalan tak tentu arah, menuju kemana saja kakinya melangkah, berkelana dari satu daerah ke daerah lainnya. Bertahun-tahun Sang Kuryang berkelana, dan dari perjalanan tersebut ia menimba banyak ilmu dari satu perguruan ke perguruan lainnya. Bukan cuma pemuda yang cerdas, sebagai anak seorang dewi, dia dengan mudah mendapatkan kesaktian dari berbagai perguruan. Semakin hari, kesaktiannya bertambah kuat dan Sang Kuryang menggunakannya untuk membantu orang-orang yang kesulitan, layaknya Superman di film-film superhero. Hingga suatu hari, Sang Kuryang sampai di sebuah desa. Sebenarnya desa itu adalah desa kelahirannya, namun Sang Kuryang tak mengenali karena ada begitu banyak perubahan di sana. Selain itu, luka di kepalanya saat dipukul ibunya dulu, serta rasa tertekannya akibat kematian Tumang, juga pengusiran Dayang Sumbi membuatnya melupakan masa kecilnya. Ketika beristirahat di sebuah kedai minum, Sang Kuryang melihat sosok seorang wanita.
Ia terpana akan kecantikannya yang seperti Maudy Ayunda dan berniat untuk menikahi wanita itu. Sang Kuryang tak tahu bahwa wanita itu adalah Dayang Sumbi. Oleh karena Dayang Sumbi adalah keturunan dewa, sehingga ia tak bisa menua. Wajahnya semudah gadis-gadis remaja, dan hal itulah yang membuat Sang Kuryang tak mengenali ibunya sendiri. Dayang Sumbi pun awalnya tak mengetahui siapa Sang Kuryang, sebab anaknya itu telah tumbuh menjadi pemuda yang gagah dan tampan seperti Reza Rahadian. Ketika Sang Kuryang mendekatinya, ia tak menaruh curiga sama sekali, hingga ia melihat bekas luka di dahi pemuda itu. Terkejutnya karena dia tahu bahwa pemuda itu adalah anaknya, Sang Kuryang. Dayang Sumbi menjadi sangat ketakutan, terutama karena Sang Kuryang tak mempercayai penjelasannya. Pemuda yang kasmaran itu bersikeras melamar Dayang Sumbi. Karena kehabisan akal, Dayang Sumbi pun mengajukan 2 syarat. Pertama, Sang Kuryang, kamu harus membendung sungai Citarum. Dan yang kedua, kamu harus membuat sampan besar agar aku bisa menyeberangi sungai itu. Kedua syarat itu harus kamu penuhi sebelum fajar tiba. Dayang Sumbi mengira kedua syaratnya akan membuat Sang Kuryang mundur. Ia tak tahu bahwa anaknya itu memiliki kesaktian. Dengan cepat, Sang Kuryang menyanggupi permintaan tak masuk akal tersebut. Hah, begitu saja, itu sih hal kecil. Malam itu, Sang Kuryang bertapa, mengumpulkan kesaktian dan mengerahkan makhluk-makhluk gaib untuk membantu menyelesaikan pekerjaan membendung sungai. Dayang Sumbi yang diam-diam mengintip pekerjaan Sang Kuryang merasa cemas. Bagaimana jika Sang Kuryang berhasil menyelesaikannya? Tak mungkin aku menikah dengan anakku sendiri. Dayang Sumbi pun memutar otak. Begitu pekerjaan Sang Kuryang hampir selesai, Dayang Sumbi menggelar selendang sutra merah lalu berdoa pada dewa di kayangan untuk membantunya. Selendang merah itu terbang ke arah timur dan menutup sebagian langit. Orang-orang mengira sudah terbit matahari di ufuk karena langit sudah memerah. Sang Kuryang terkejut dan tak mengira pagi datang lebih cepat dari perkiraannya. Ia pun segera mengetahui bahwa hal tersebut adalah ulah Dayang Sumbi yang tak ingin menikahnya. Kurang ajar! Padahal bilang saja kalau kamu tidak mau. Karena patah hati, Sang Kuryang menjadi marah. Ia mengamuk menjebol bendungan yang tadi dibuatnya. Dan air bendungan itu mengakibatkan banjir bandang di desanya. Kemarahan Sang Kuryang juga tak berhenti sampai di situ. Ia pun menendang sampan besar yang sudah dia buat hingga terpental sangat jauh. Kesaktiannya membuat sampan tersebut jatuh terbalik dan berubah menjadi sebuah gunung. Hingga saat ini, gunung yang bentuknya mirip sampan terbalik itu masih bisa kita lihat dan bernama Gunung Tangkuban Perahu. Nah, buat kalian yang udah dengar ceritaku tadi, semoga kalian udah tidur di tengah ceritanya ya. Sampai jumpa lain waktu. Artanisme logging out.